Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pongki Abuhat. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran di mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi dengan judul Analisis Sistem. Adapun pokok-pokok pembahasan, yang pertama itu ada definisi dari analisis sistem. Yang kedua ada pengertian dari analisis sistem menurut para ahli. Yang ketiga itu langkah-langkah analisis sistem. Yang keempat, tujuan analisis sistem. Yang kelima, analisa dan perancangan sistem. Dan yang keenam, yang terakhir, analisis fisis. Tujuan pokok pembahasan yang pertama itu kita dapat memahami apa itu definisi dari analisis sistem. Yang kedua, memahami apa pendapat dari para ahli mengenai analisis sistem. Yang ketiga, memahami apa saja langkah-langkah dari analisis sistem. Yang keempat, memahami tujuan dari analisis sistem. Yang kelima, memahami apa itu analisa dan perancangan sistem. Dan yang keenam, kita memahami apa itu analisa fisis. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan. Di sini penelitian tentang apakah suatu prosedur atau sistem telah atau belum memenuhi standar untuk meningkatkan efisiensi, dalam kurung sistem analis, prosedur atau proses sistematis yang memungkinkan pengombinasian pertimbangan para pakar dari berbagai bidang ilmu sehingga diperoleh hasil yang sempurna dari kegunaan tiap disiplin. Dua pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya. Baiklah, kita di sini masuk di pembahasan. Adapun pembahasan pertama itu kita masuk di definisi analisis sistem. Apa sih itu yang dimaksud dengan analisis sistem? Analisis sistem di sini atau sistem analis adalah suatu teknik untuk metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sistem analis biasanya dilakukan dalam membuat sistem desain. Sistem desain adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari sistem desain merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari sistem desain ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula. Baiklah, kita masuk di pembahasan kedua. Di sini pengertian analisis sistem menurut para ahli. Di sini ada dua pendapat para ahli. Yang pertama itu ada Yugianto pada tahun 1995. Beliau mengatakan bahwa analisis sistem informasi
adalah penguraian suatu dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Yang kedua itu ada dari Kristanto pada tahun 2003. Beliau berpendapat bahwa analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa soalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Baik, kita lanjut ke pembahasan ketiga, langkah-langkah analisa sistem. Langkah-langkah dalam tahap analisa sistem akan hampir sama dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem akan dibesarkan di tahap perancangan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-ruang lingkup tugasnya. Di analisa sistem ini, penelitian yang akan dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedang di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. Di dalam tahap analisa sistem terdapat beberapa langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisa sistem. Sebagai berikut yang ini. Yang pertama itu ada identifi, merupakan mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga itu Yang kedua ada understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga itu ada analisis, merupakan menganalisis sistem. Yang keempat itu ada report, kita dapat membuat laporan hasil analisis. Adapun yang pembahasan keempat itu tujuan dari analisa sistem. Tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini tujuan dari analisis keuangan, diantaranya yakni kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisanya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Yang kedua itu dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. Yang keempat, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang kelima, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial dan di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, membantu para pengambil keputusan. Poin berikutnya, mengevaluasi sistem yang telah ada dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Dan yang terakhir, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Kita masuk di pembahasan kelima, analisa dan perancangan sistem informasi. Analisa dan perancangan sistem informasi atau disingkat ANSI adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Dan keenam, yang terakhir ini itu ada analisis atau analisa thesis. Thesis adalah sesingkatan dari performance kinerja berkaitan dengan analisis
kemampuan dan kapasitas kerja sistem. Informasi terkait dengan laporan informasi yang dihasilkan sistem. Ekonomi berkaitan dengan penghematan waktu, keuangan, dan tenaga sistem. Kontrol terkait dengan keamanan, efisiensi, atau ketepatan fungsi sistem dengan tidak membuang waktu, biaya, uang, dan tenaga, dan servis layanan sistem. Dari pelajaran di atas, di sini kita dapat menyimpulkan di kesimpulan bahwa kita dapat mengetahui cara agar merancang sebuah sistem atau menyempurnakan sistem yang telah ada dengan metode-metode yang benar. Dengan harapan kita dapat merancang sebuah sistem yang bagus dan dapat menyempurnakan sistem yang sudah ada. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.